Halo Bapak Ibu Guru hebat di Indonesia, salam sehat untuk semuanya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan ataupun implementasi konsep 4C atau 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi di sini saya mengajar bahasa Inggris di kelas 8. Nah, hal pertama yang saya lakukan ialah saya membuat sebuah handout. Jadi handout ini handout yang simple, yang tidak begitu layoutnya, desainnya terlalu wah, biasa saja. Jadi handout ini saya buat untuk memberikan media kepada murid saya terkait dengan materi apa yang akan mereka pelajari. Jadi di handout ini berisi gambaran besar dari materi yang akan mereka pelajari. Nah, siswa saya kemudian dapat menggali lagi informasi terkait dengan materi yang akan dipelajari. Di sini materinya adalah tentang writing obligation sentence, jadi menulis kalimat obligation. Nah, anak-anak nanti bisa menggali lagi materi ini dari berbagai sumber, baik itu dari internet maupun dari buku pelajaran mereka. Nah, setelah saya membuat handout ini, 1 hari sebelum saya mengajarkan pembelajaran secara daring kepada siswa, saya biasa share handout ini melalui WhatsApp group mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, setelah itu, anak-anak di sini setelah mendapatkan handoutnya, mereka bisa, seperti tadi yang saya katakan, mereka bisa menggali informasi terkait dengan materi sebelum pembelajaran. Nah, pada saat pembelajaran nanti, anak-anak bisa mengkonfirmasi, ya, atau semacam menyamakan apakah yang mereka pelajari dari handout secara mandiri maupun dari internet sesuai dengan apa yang akan saya jelaskan melalui video. Jadi biasanya saya jelaskan melalui video. Nah, di sini jadi saya biasanya jelaskan melalui video seperti ini. Nah, videonya saya post atau upload di YouTube. Kenapa? Karena durasi videonya ini cukup panjang, ya, penjelasan saya. Jadi untuk memudahkan anak-anak, maka saya upload di YouTube sehingga anak-anak dapat mempelajarinya setiap saat, mengeceknya setiap saat, terutama bagi anak-anak yang memiliki kendala terkait dengan koneksi internet, baik itu koneksi internetnya tidak stabil karena saya mengajar di daerah yang masih tergolong daerah pedesaan, di mana kondisi koneksi internetnya tidak sebagus di daerah perkotaan, seperti itu. Nah, setelah anak-anak saya menyimak video di sini, kemudian link videonya ini biasanya saya share melalui WhatsApp group tadi. Kenapa saya pilih WhatsApp group? Karena WhatsApp group ini adalah media komunikasi yang paling mudah dipahami oleh anak-anak dan untuk koneksinya pun tidak memerlukan koneksi internet yang harus kuat. Jadi dengan mengakses WhatsApp group, anak-anak melihat informasinya, mereka bisa mengetahui apa materi ataupun pengumuman yang saya berikan berkaitan dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini, setelah selesai pembelajaran, saya minta anak-anak di sini untuk membuat semacam postingan, karena anak-anak zaman sekarang kan suka sekali membuat postingan di media sosial. Nah, di sini saya bertemu sebuah media, ya, Padlet namanya. Jadi Padlet ini semacam kita bisa membuat postingan terkait pembelajaran, kemudian anak-anak bisa memberikan komen ataupun menambahkan postingan baru di link Padlet tersebut. Dan kenapa saya memilih Padlet ini? Karena anak-anak tidak harus login ke aplikasi tersebut. Jadi anak-anak tinggal klik linknya, kemudian mereka bisa menambahkan postingan sesuai dengan apa yang diminta oleh gurunya pada link Padlet tersebut. Nah, di sini saya meminta anak-anak untuk menjelaskan secara singkat apa yang mereka peroleh dari pembelajaran tentang writing obligation sentence yang saya ajarkan. Nah, di sini terlihat beberapa postingan anak-anak yang mereka buat di link Padlet yang saya berikan. Kemudian di sini juga saya sebagai guru ataupun teman-teman mereka yang lain bisa memberikan penilaian dengan memberi tanda bintang. Jadi di sini anak-anak juga diajak untuk membaca seperti itu. Jadi mereka membaca postingan temannya, kemudian menilai, oh, postingan ini sesuai dengan apa yang tadi saya pelajari di video, seperti itu misalnya.
Nah, jadi di sini anak-anak mendapatkan feedback dan ketika mereka mengklik link tersebut lagi, mereka bisa melihat, oh postingan saya ternyata sudah dilihat dan sudah dinilai seperti itu. Nah, di sini anak-anak juga diajarkan untuk creativity-nya ya. Jadi kreativitas anak-anak juga di sini bisa muncul, jadi mereka bisa membuat postingan dengan lebih tepat, kemudian juga communication walaupun bukan dua arah, tapi di sini anak-anak bisa berkomunikasi dengan temannya melalui komentar yang mereka berikan di setiap postingan seperti itu. Nah, setelah itu di sini setelah membuat postingan, anak-anak di sini saya berikan tugas, yaitu, nah ini tugas anak-anak yang saya berikan. Jadi mereka harus memberikan ya 5 obligation ya atau peraturan yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Jadi apa yang harus mereka lakukan untuk mencegah penularan dari COVID-19. Nah, dalam membuat tugas ini anak-anak pertama menulis kalimatnya menggunakan pola tadi, kalimat obligation. Berikutnya, mereka membuat rekaman video untuk mengkomunikasikan. Jadi di sini ada poin communication juga. Jadi, anak-anak kemudian menyampaikan apa yang mereka tulis ya dalam bentuk rekaman video ataupun rekaman suara bagi yang tidak dapat membuat rekaman video karena keterbatasan misalnya gawai mereka, maka mereka boleh membuat rekaman suara. Nah, di sini saya perlihatkan salah satu contoh tugas murid saya yang dikirim terkait dengan tugas obligation ini. Om Swastiastu. Hello, good morning. My name is Igdeopta Wirawan, IGB class number 3. Now I will tell simple things we must do to protect ourselves from COVID-19. Number 1, we must wear masks. Number 2, we must always live clean. Number 3, we must to stay home. Number 4, we must not crowd. Number 5, we must wash hand diligently.